Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haidar Ilmuddin absen 15. Saya di sini akan membacakan isi khotbah saya tentang menyambut hari suci Ramadan. Innal hamdali nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahdihillahu fala mudhillalahu wa mudlil fala hadiyalahu. Allahumma sholli wa salam ala Muhammadin wa ala alihi wa asbi wa man tabi'ahu bi insai bila yuhmudi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa lam tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan rahmatnya hidayah dan yang kita dapat berkumpul di sini. Salawat serta salam semoga senantiasa kita tercurahkan pada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita membuka hati dan pikiran menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, ampunan dan keberkahan, bulan yang dinantikan oleh seluruh umat manusia sebagai momen untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, meningkatkan ibadah dan memperbaiki diri. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana Al-Quran diberikan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, bulan Ramadan ialah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi umat manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut serta pembeda antara yang hak dan batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Barang siapa sakit atau dalam keadaan safar, maka wajibnya baginya untuk berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaknya kamu mencukupnya bilangnya. Dan hendaknya kamu mengakukan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ayat ini menggariskan bahwa puasa Ramadan adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu melakukannya. Puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menuntut kesabaran, pengendalian diri, dan meningkatkan kualitas spiritual. Ingat, perintah dan petunjuk Allah bertujuan untuk melahirkan rasa bersyukur pada siapa saja yang menjalankannya. Bersyukur sendiri dapat membawa kebahagiaan dan kegembiraan. Bersyukur merupakan sikap dan tindakan mengakui, menghargai, dan menyadari nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah atau kehidupan. Saat seseorang bersyukur, ia fokus pada hal-hal baik dalam hidupnya, yang pada gilirannya dapat menciptakan perasaan kebahagiaan dan kegembiraan. Bersyukur membantu mengubah fokus dari hal-hal negatif atau masalah-masalah ke hal-hal positif yang telah diterima. Membantu seorang melihat sisi terang kehidupan. Dengan bersyukur, seseorang lebih memahami dan menghargai nikmat-nikmat yang dimilikinya, seperti kesehatan, keluarga, pekerjaan, kesempatan hidup. Orang yang bersyukur cenderung lebih puas dengan apa yang mereka miliki, yang pada gilirannya menciptakan perasaan kebahagiaan dan kepuasan, fokus pada hal-hal positif, dan bersyukur dapat membantu mengurangi tingkat stres. Melihat sisi baik dalam setiap situasi dapat menciptakan ketenangan hati batin. Bersyukur juga dapat meningkatkan hubungan sosial. Orang yang bersyukur cenderung lebih positif dan bersedia berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Saat individu atau kelompok bersyukur, mereka dapat menciptakan lingkungan yang positif di sekitar mereka. Hal ini dapat dipengaruhi oleh lain di sekitar untuk merasakan kegembiraan, kebahagiaan itu. Kebahagiaan sejati seringkali berasal dari sikap batin yang dalam dan hubungan yang baik dalam Allah. Bersyukur dan kepadanya tidak hanya membawa kebahagiaan dunia, tapi juga kebahagiaan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW bersabda, memberikan pedoman praktis dalam menjalani ibadah puasa melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apabila telah masuk
malam pertama dari bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu, jin-jin dimasukkan dalam penjara pintu-pintu neraka, ditutup dan tidak ada pintu neraka yang dibuka. Pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada pintu surga yang ditutup. Kemudian ada suara orang yang berseru, wahai yang mencari kebahagiaan, marilah maju, wahai yang mencari kejelekan, tinggallah. Dan Allah membebaskan beberapa orang yang hambanya yang dari neraka, dan itu terjadi pada setiap malam. Inilah momentum yang sangat bahagia, di mana kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan ampunan dan keberkahan Allah SWT. Selain menjalankan puasa, kita dianjurkan untuk meningkatkan kualitas ibadah lainnya seperti sholat malam, bersedekah, membaca Al-Quran, dan berdoa. Marilah kita sambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih, niat dan tulus, dan tekad untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menjalani ibadah puasa dengan penuh keikhlasan, kegembiraan. Barakallahu fi lakum fil khurainil anjmi wal fari wa iyakum bima fihi minal ayati wa dikhil hakim. Akhulu khawli hanya wa haqsabila li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dabin faktafuru inna huwal khafur hayimu. Allahumma fil muslimina was muslimati wa mu'mina wal mu'minatil ahya minhum wa amwati innaka sami'un qaribun muhibbud dama'awati rabbana la tufina na nasina aqtahna rabbana wa la tamil ala isron kama haramatu alladina min khabina rabbana wa la tumina wa la taqratna biha wafu anna wa ghfir lana wa hamna anna malana fasuna ala khamil khawira rabbana atina fi dunya hasanah wa akhirah hasanah wa qina adzabannar.